warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKTJ. Halo Jogur PKTJ, izinkan saya memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Hasna Lutfiah. Oh ya, FYI, seluruh sivitas akademika Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah melaksanakan vaksinasi. Jadi, izinkan saya untuk melepaskan masker, tetapi saat di luar, kami akan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bersama Direktur PKTJ, Ibu Dr. Siti Maimunah, SSI MSEMA. Jadi kami akan mengikuti kegiatan beliau, bagaimana daily activities beliau selama bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, channel YouTube PKTJ, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Ayo langsung saja ikuti kami. Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Izin Bu. Pagi. Wah, izin Bu. Wah, pukul 8 pagi udah siap ya Bu? Udah siap, kan Oke. karena bulan puasa juga udah harus siap. Baik Ibu, izinkan kami untuk membuat konten bersama Ibu ya Bu. Oke. Oke Jogur PKTJ, sekarang kami sudah berada di mobil bersama Ibu Direktur dan kami akan menuju ke kampus PKTJ, kampus 1. Oke, baik, selamat pagi Ibu. Pagi, Hasna. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Oke, kami mau tanya-tanya sedikit ini Bu. Oke. Bagaimana puasa Ibu di hari pertama ini Bu? Alhamdulillah puasanya lancar dan masih bisa beraktivitas olahraga di hari pertama. Alhamdulillah. Baik Bu, lalu apa sih kesulitan beribadah dalam situasi pandemi seperti sekarang? Sebenarnya tidak ada masalah ya di masa pandemi seperti ini. Untuk masalah di bulan Ramadan itu tidak ada hambatan sebenarnya. Justru malah kita di sini karena semuanya serba online, kita akan lebih fokus dalam melaksanakan ibadah, sehingga di sini mempermudah karena dalam online ini kan kita bisa berjalan bersamaan antara bekerja dan beribadah. Nah, itu akan lebih khusyuk juga sebenarnya dalam beribadah. Lalu Bu, apa sih perbedaan antara puasa tahun ini dengan tahun lalu? Mengingat masih dalam situasi yang sama ya Bu? Nah, bedanya kalau tahun lalu itu benar-benar kita di awal pandemi, sehingga seluruh pegawai, seluruh kegiatan itu benar-benar harus dilaksanakan dari rumah. Sedangkan tahun ini sudah kita berangsur untuk normal, meskipun tidak kembali ke normal, tapi kembali ke new normal, sehingga di sini ada adaptasi yang kita lakukan. Sehingga kalau tahun lalu kita benar-benar tidak ada perjalanan sama sekali di masa bulan puasa, hanya semua bekerja dari rumah. Tapi tahun ini kita sudah memulai melaksanakan semua kegiatan seperti biasanya dengan mengikuti protokol kesehatan. Baik. Meskipun di bulan Ramadan ya. Baik. Sebentar lagi kami sudah akan sampai. Nanti kami lanjut lagi ya. Oke Jogur PKTJ, kami sudah berada di kampus 1 PKTJ. Mari ikuti kegiatan Ibu. Oke, pagi hari ini dimulai pukul 8.30. Ibu sedang melaksanakan sosialisasi online untuk si pencakar. Mari kita simak. Halo Jogur PKTJ, kembali lagi bersama saya. Saat ini di tengah-tengah kesibukan Ibu Direktur, kami ingin berbincang ringan mengenai kepadatan pada siang hari ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Hasna. Luar biasa sekali ya Bu. Saya baru mengikuti kegiatan Ibu setengah hari saja udah keteteran. Gitu ya? Baru setengah hari loh ya.
baru setengah hari, tapi luar biasa sekali semangat Ibu padahal saat ini sedang puasa. Harus tetap semangat dong, meskipun Iya, kita betul. puasa, tapi kita harus tetap bekerja dengan semangat. Siap. Dan tentunya dengan bekerja kalau diniatkan ibadah kan juga pahala juga ya. Betul sekali Ibu. Baik Ibu, kami ingin bertanya sedikit. Mungkin di tengah Hari Kartini Ibu konteksnya ya. Pasti saat ini kita sering mendengar kata-kata emansipasi wanita. Menurut Ibu, dari situ, menurut Ibu apa sih yang membedakan antara Kartini masa lalu dengan Kartini-Kartini masa kini, dengan wanita-wanita masa kini? Oke, yang membedakan antara Kartini masa lalu sama Kartini masa kini, bedanya di perjuangannya. Jadi kalau Kartini masa lalu, mereka itu benar-benar berjuang untuk menyamakan posisinya sehingga mereka bisa beremansipasi seperti laki-laki. Karena memang dulu perempuan itu dianggapnya mungkin lebih rendah ya, sehingga dianggap tidak mampu untuk memberikan kontribusi dalam segala hal, sehingga disinilah yang membedakan saat ini. Nah kalau saat ini, Kartini saat ini sebenarnya itu peluang sudah terbuka sangat lebar bagi siapapun perempuan dalam segala bidang, sehingga di sini yang diperlukan bukan perjuangannya untuk menyamakan. Sebenarnya kalau untuk secara ingin sama pasti sudah sama. Hanya sekarang tergantung dari perempuannya mau beremansipasi, mau memberikan kontribusi atau tidak sebagai Kartini masa kini. Karena sebagai Kartini masa kini otomatis kita kan harus memberikan banyak kontribusi dalam pembangunan. Ya tidak harus Kartini itu misalnya harus bekerja di kantor ya, sebagai ibu rumah tangga pun untuk mencetak anak-anak yang luar biasa, mencetak anak-anak yang sukses itu pun sebagai emansipasi dari Kartini masa kini. Oke baik Bu. Lalu apakah menurut Ibu masih relevan semangat dari Kartini masa lalu dengan saat ini? Kalau itu pasti masih sangat relevan, karena dari sisi perjuangan seorang Kartini itu yang harus kita teladani. Bagaimana beliau berjuang di masa yang sulit aja, beliau mampu untuk memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan sebagai seorang Kartini. Nah apalagi kita sekarang yang sekarang dunianya sudah lebih memudahkan lah ya, memudahkan dalam kita, sehingga kita itu perjuangan kita itu tidak seberat Kartini di beliau sebagai Kartini di masa lalu. Sehingga disinilah semangat dari Kartini itu yang patut kita teladani dan kita terapkan di Kartini masa kini. Baik Ibu. Lalu Bu, menurut Ibu bagaimana sih perjuangan perempuan masa kini untuk bisa mengikuti semangat dari Kartini masa lalu Bu? Perjuangan Kartini masa kini untuk mengikuti. Kalau untuk mengikuti ya tadi kembali kepada diri Kartini masa kini ya. Ya contohnya mungkin saya sendiri di sini saya harus berjuang juga sebagai Kartini masa kini, di mana di sini mungkin Hasna bisa ngelihat saya di sini sebagai perempuan, tapi saya sebagai seorang pemimpin yang ada di lingkungan kampus, dan sini mungkin saya sebagai pemimpin tertinggi. Sedangkan kalau melihat di bawah saya itu kan mostly hampir sebagian besar laki-laki. Hanya mungkin ada satu perempuan yang sekarang berada sebagai pejabat struktural, sedangkan untuk seluruh jabatan semua diisi oleh laki-laki. Nah, di sini menjadi tantangannya tentunya untuk Kartini masa kini. Ini apa saja sih yang harus dihadapi? Bagaimana kita menyesuaikan ya, beradaptasi untuk bahwa menunjukkan seorang perempuan itu juga mampu kok sebagai pemimpin. Perempuan itu juga mampu untuk melakukan apa yang selama ini mungkin dulu, kalau sekarang sih mungkin tidak ya, dulu itu dianggapnya perempuan tidak akan mampu. Makanya dulu seorang Kartini itu berjuang untuk menyatakan eksistensinya, untuk ingin diakui eksistensinya seorang perempuan ini. Karena perempuan dulu dianggapnya tidak bisa memberikan apa-apa. Padahal perempuan ini sebenarnya luar biasa sekali kalau memang dia diberikan kesempatan untuk beremansipasi. Baik Ibu, luar biasa sekali. Walaupun hanya sedikit Kak, saya baru tanya ini Ibu, tapi luar biasa. Ya sudah Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama selamat ya, bekerja. Ya, semangat puasanya. Puasa insya Allah semangat. Kerjaan memang masih banyak. Mungkin nanti kan ini masih ngikutin kita ya hari ini. Jadi mungkin nanti bisa dilihat aktivitas saya ini di sela-sela waktu istirahat. Ini surat juga udah numpuk yang harus saya baca, saya tanda tangan. Nanti habis ini kita ada kegiatan-kegiatan yang lain. Siap Ibu. Izin ya Bu, nanti kami akan mengikuti kegiatan Ibu lagi. Oke, baik Jagur PKTJ. Begitu tadi sekilas
perbincangan kami. Tetap ikuti kami ya, karena kami akan terus menyimak kegiatan Ibu hingga nanti. Halo Jagur PKTJ, selamat malam. Saat ini setelah tadi dari pagi kita sudah mengikuti kegiatan Ibu Direktur, kali ini sudah petang dan kami baru saja melaksanakan ibadah salat Isya dan juga Tarawih. Oke, luar biasa sekali, baru mengikuti beberapa kegiatan saja sudah kewalahan dan Ibu luar biasa sekali semangatnya dan juga powernya Ibu. Powernya. Kemudian mungkin saya ingin bertanya-tanya sebagai penutup video kali ini ya Bu. Mungkin apa sih Bu kesan dan pesan Ibu selama memimpin instansi PKTJ ini Bu? Pesan dan kesan ya selama memimpin PKTJ sudah 1 tahun lebih, 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 4 bulan ada di PKTJ. Tentunya banyak sekali pesan-pesan di sini dan yang pertama saya rasakan ternyata PKTJ itu bisa untuk kita ajak kompak, kita ajak untuk maju bersama, sehingga bagaimana saja kita cara mendekati kepada baik pegawai maupun ke taruna-taruni yang ada di PKTJ. Nah itu yang saya rasakan, makanya di sini mengajak seluruhnya untuk bergerak, tidak hanya saya sendiri sebagai direktur, tapi bagaimana seluruh sivitas akademika PKTJ itu bergerak bersama untuk maju, sehingga di sini adalah kesan yang saya dapatkan bahwa semua bisa bekerja sama dan bisa untuk kita ajak untuk kompak lah intinya untuk di PKTJ. Baik Ibu, lalu keinginan terbesar apa sih yang ada di benak Ibu untuk PKTJ ke depannya? Keinginan terbesar untuk PKTJ tentunya mungkin setelah dari awal saya masuk ya, dan kalian mungkin sering dengar apa yang menjadi keinginan saya, PKTJ goes to world class university. Itu adalah keinginan saya. Jadi memang harapan saya mungkin dianggapnya cukup muluk atau terlalu tinggi, tapi saya punya prinsip gantungkanlah cita-cita setinggi langit, kalau jatuh masih di antara awan-awan. Jadi harapan saya adalah PKTJ goes to world class university. Baik, luar biasa. Kemudian Ibu, mungkin Ibu ada cerita lucu mungkin mengenai pegawai ataupun taruna dan taruni di PKTJ Bu? Cerita lucu sebenarnya banyak kali ya. Jadi karena mungkin dari awal masuk saya sebagai benar-benar orang baru yang tidak pernah tahu PKTJ, dan mungkin ya seluruh pegawai PKTJ tidak pernah ada yang tahu saya, termasuk mungkin taruna-taruninya, sehingga di sini banyak sekali kejadian yang mereka tidak tahu kalau saya adalah direktur. Jadi bahkan ada salah satu kejadian pernah masuk dalam suatu kelas, ada dosen yang tidak mengetahui bahwa saya adalah direktur, dan bahkan saya dimintain untuk memfoto dosen tersebut. Jadi ya, dan itu salah satunya. Bahkan saya pernah mau parkir mobil itu saya laksanakan parkir di tempat parkirnya direktur, itu dilarang oleh satpam. Karena waktu itu saya pakai baju bebas, jadi dikiranya saya bukan direktur, sehingga saya dilarang untuk parkir di situ. Begitu tahu, ya akhirnya satpamnya minta maaf. Banyak tentunya kejadian yang lucu yang saya alami, ya mungkin efek dari yang tadi saya tidak ada yang tahu di sini, dan mungkin image selama ini bahwa seorang direktur itu adalah
mungkin yang udah usianya cukup matang, sehingga begitu saya yang hadir banyak yang di luar ekspektasi, dan bahkan pada saat saya pakai baju bebas tentunya banyak yang tidak mengenal. Itu cerita-cerita lucu yang saya alami dan saya menikmatinya, jadi saya ya akhirnya tertawa-tertawa saja, lucu. Oke, baik Bu. Lalu apa Bu pendapat mengenai taruna dan taruni di PKTJ Bu? Taruna dan taruni PKTJ, dan itu hampir semua taruna ya saya lihat itu cenderung taruna maupun taruni itu kaku. Kaku ya Bu. Itu kesan pertama yang saya tangkap. Bahkan mereka cenderung untuk lebih susah untuk fleksibel dan akhirnya susah diajak untuk berpikir out of the box, karena mereka benar-benar merasa harus mengikuti semua aturan yang mengikat, yang mengekang, sehingga kalau pada saat mau berpikir di luar itu ada rasa ketakutan. Nah, ini yang kesan yang saya terima, sehingga di sini saya berusaha untuk merubah itu, sehingga semua taruna-taruni meskipun kalian tetap kewajiban sebagai sifat dasar taruna harus disiplin dan yang lain-lain, tapi kalian harus mempunyai kreativitas yang tinggi. Jadi kedisiplinan kalian bukan untuk membunuh kreativitas, tapi kedisiplinan harus disertai dengan kreativitas. Itu yang saya harapkan. Lalu Ibu, saya penasaran Bu, kenapa Ibu bisa sangat dekat dengan pegawai dan juga taruna-taruna di PKTJ? Kira-kira apa rahasianya Bu? Rahasianya adalah dengan cinta. Jadi sebenarnya kita kalau pada saat kita mau bekerja dengan baik, kita mau didukung oleh semua orang, tentunya kita melakukan pendekatan ya ke semuanya, kepada pegawai, kepada taruna-taruni, apalagi taruna dan taruni ini adalah ya sebagai anak saya, sebagai anak didik, kemudian sebagai murid saya, dan di sini adalah yang utama adalah sebagai lembaga pendidikan kita mendidik taruna-taruni. Ya seharusnya lah saya sebagai ibu yang ada di sini, saya dekat kepada anak-anak saya. Ya, jadi di sini memang sengaja saya untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak saya, kepada pegawai, supaya nanti kita kalau kita sudah dekat pastinya kita akan tahu maunya apa, sehingga kita akan bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita PKTJ. Baik. Iya, Ibu, untuk menutup pertanyaan hari ini Bu, kira-kira ada tidak Bu pesan untuk seluruh perempuan di Indonesia, khususnya untuk taruni di PKTJ Bu? Oke, pesan untuk seluruh perempuan di Indonesia, untuk apalagi taruni di PKTJ, ini dalam rangka Hari Kartini, kita harusnya yakin sebagai perempuan bahwa perempuan saat ini mempunyai peluang yang cukup besar untuk maju. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa tidak mampu, karena perempuan itu luar biasa sekali sebenarnya kalau kita mau dan berkeinginan untuk mewujudkannya, sehingga ini peluangnya sudah ada. Mari tetap semangat, jangan kalah sama perjuangan Kartini di masa perjuangan dulu, apalagi di masa sekarang, sehingga disinilah kita bisa menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai power yang tidak kalah juga dengan laki-laki. Namun di sini bukan berarti kita harus mengalahkan laki-laki, tidak. Tapi di sini adalah kita mempunyai peran, kita mempunyai kontribusi yang luar biasa tentunya sebagai perempuan terhadap pembangunan anak bangsa yang ada di Indonesia. Baik Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Dari pagi kami sudah mengikuti kegiatan Ibu. Capek ya? Luar biasa Bu, tapi sangat menginspirasi sekali. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Kalian juga ya tetap semangat. Siap, terima kasih. Cita-cita kalian. Siap. Oke, baik. Jagur PKTJ, sekian tadi kita sudah mengikuti serangkaian kegiatan daily activities dari Ibu Direktur kita. Semoga di Hari Kartini sekarang ini semua perempuan Indonesia bisa lebih berkreasi, lebih berani untuk speak up. Oke Jagur PKTJ, terima kasih karena telah mengikuti kegiatan kami dari pagi hingga petang. Sungguh luar biasa sekali Ibu Direktur kita. Walaupun beliau sedang puasa, tetapi tidak menghalangi semangat beliau untuk melakukan daily activities dengan penuh semangat dan power yang tidak habis-habisnya. Yang dapat kita pelajari dari Ibu Direktur kita yaitu bahwasanya perempuan bisa setara dengan laki-laki tanpa harus menggantikan peran laki-laki. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, serta follow akun sosial media kami. Saya Hasna Lutfiah, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.